Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fahira Laksmana. Saya dari UPTD SD Negeri 2 Sukadana Pasar, Kabupaten Lampung Timur. Are-are Surabaya. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Para penjajah kembali datang ke Indonesia. Suatu hari yang cerah di kota Surabaya, Insinyur Soekarno baru saja menetapkan bahwa bendera merah putih berkibar di seluruh Nusantara. Namun, ada sekelompok orang Belanda yang mengibarkan bendera negara mereka di atas Hotel Yamato. Tentu saja hal itu sukses membuat masyarakat Surabaya kesal dan marah. Sehingga perwakilan dari Surabaya, yaitu Residen Sudirman, mendatangi Hotel Yamato. Tuan, tolong turunkan bendera negara kalian dari hotel ini. Kalian telah membuat masyarakat Surabaya marah. Hahaha, peduli apa saya? Pokoknya saya tidak akan menurunkan bendera negara kami dari hotel ini. Pergi kalian dari hotel ini, atau kutembak kau dengan pistol ini. Sudirman berusaha menghindari keributan yang akan terjadi. Sudahlah, mari kita pergi dari tempat ini. Kita harus menghindari keributan ini sebelum terjadi. Sementara itu, terlihat pemuda-pemuda Surabaya menaiki Hotel Yamato dan merobek bendera negara Belanda yang berwarna merah putih biru itu sehingga hanya menyisakan warna merah dan putih saja. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tidak lama dari peristiwa itu, datang sekelompok orang Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi ke kota Surabaya dengan membawa misi rahasia. Apakah semua pasukan sudah siap? Sudah, Jenderal. Hahaha, bagus. Tinggal selangkah lagi di depan mata dan kota Surabaya akan menjadi milik kita. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pihak sekutu Inggris dan pihak Indonesia. Serang! 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 DC Hawthorne meminta bantuan kepada Soekarno untuk meredakan situasi saat itu. Soekarno, tolong redakan pertempuran itu sebelum menjadi semakin besar. Ya, aku juga sedang memikirkan hal itu. Akhirnya, Soekarno memerintahkan kepada para pejuang untuk gencatan senjata. Namun, karena terjadi bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak, pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi tewas karena tertembak oleh salah seorang pemuda Surabaya. Posisi Brigadir Jenderal Malabi digantikan oleh Jenderal Robert Mansell. Kemudian, pada tanggal 9 November 1945, Jenderal Robert Mansell mengeluarkan ultimatum yang diajukan kepada masyarakat Surabaya. Lihatlah mereka! Mereka mengajukan ultimatum kepada kita. Ultimatum tersebut berisi, semua pimpinan dan orang Surabaya yang bersenjata harus menyerahkan diri dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan. Keterlaluan! Kita harus menolak ultimatum itu. Ya, setuju! Pada keesokan harinya, di tanggal 10 November 1945, Jenderal Robert Mansell melancarkan serangannya di pagi hari. Serang! Serang! Pada pertempuran Surabaya kali ini, terdapat setidaknya 20.000 tentara dan 100.000 sukarelawan di pihak Indonesia. Kemudian, di pihak Inggris, mereka melengkapi diri mereka dengan berbagai peralatan tempur, yaitu tank, kapal perang, dan pesawat tempur. Inggris menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara. Merdeka atau mati! Merdeka atau mati! Merdeka atau mati!
pertempuran semakin membara. Ditambah lagi dengan semangat para pejuang yang tidak pernah putus. Karena kata yang terus diucapkan oleh Bung Tomo, yaitu kata merdeka atau mati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Upaya para pejuang dalam melawan penjajah tidak sia-sia. Kini para pejuang berhasil melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan 1 tahun setelah peristiwa tersebut, Insinyur Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November masyarakat Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Nah teman-teman, kita harus menghargai dan menghormati jasa para pahlawan kita, karena tanpa mereka kita tidak dapat merdeka seperti sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.